Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing mengendalikan menara suci Linglong dari perahu peri dan terbang ke puncak-puncak. Tuoba Yingning yang juga telah memasuki alam ascension tingkat ke-9, muncul dari udara tipis di depan 6 gadis. Kemudian dia berbicara dengan 6 gadis. Matahari terbit dan terbenam, 22 hari kemudian. Wakil Master Sekte, Nyonya Sen, mereka datang, ucap Yuan Feng. Suara Yuan Feng bergema di atas Zhongnan Xianshan, dan dia buru-buru mendarat di puncak, berseru. Wosh wosh. Tiba-tiba, di paviliun kuno di puncak-puncak, siluet naik ke langit, dan dalam sekejap, mereka muncul dari udara tipis di depan Yuan Feng. Di antara orang-orang ini, selain Yingning, Subing, Suzhen, Mengi 8, Yuqin, Xiao, dan Xianer, ada juga Tan Tailong, Tan Taiyu, Su Yu, Tang Yongsheng, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, Puisi Murongxi, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Nangong Ruxue. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah pilar Huang Fu Shengzong. Yuan Feng Jun menelan ludahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, wakil kepala istana, dan istri raja, Sangguan Ya dan 496 hari tetua Suangong dari alam Ascension sudah tidak jauh dari sini. Hanya 10 juta mil yang tersisa, ucap dari Yuan Feng. Tuoba Yingning mencibir, tepat ketika dia akan berbicara, boom. Dengan suara yang dalam, pintu lantai 12 dari menara suci tertinggi yang indah terbuka di belakang semua orang. Setelah itu, Tan Yun dipenuhi dengan nafas alam ascension tingkat ke-9, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, datang ke arah kerumunan. Mata Tan Yun mengungkapkan arti dominasi dan penghinaan bagi semua makhluk hidup, dan berkata dengan ringan. Master Sekte ini masih berusaha untuk membersihkan anjing saya, tetapi seperti yang diharapkan Yingning, dia benar-benar datang. Di sini, itu akan menyelamatkan Master Sekte ini untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk menemukannya, ucap Tan Yun. Tan Yun ingat bahwa lebih dari 5 tahun yang lalu, dia hampir dibunuh oleh Sangguan Ya, dan akhirnya menyerahkan 4 alam rahasia pegunungan hukuman surga dan melarikan diri ke Zhongnan Xianshan. Pada saat ini, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Di hati Tan Yun, ini memalukan. Jika orang lain memaksanya lari untuk hidupnya 5 tahun lalu, itu saja, tapi dia terpaksa melakukannya oleh anjing tuanya. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak marah? Tan Yun menahan amarahnya, melihat ke arah kerumunan dan berkata, begitu perang dimulai nanti, Sangguan Ya akan diserahkan kepadaku. Jika aku tidak mengakhirinya dengan tanganku sendiri, akan sulit untuk meredakan amarahku, ucap Tanin. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kesadaran spiritualnya menembus ke dalam menara suci Linglong. Hari ini, 8 Raja Kle, Kera Iblis, Singa Naga Emas dan Naga Blis masih mundur. Pada saat yang sama, karena umur binatang lebih lama dari manusia, semakin lama waktu yang dibutuhkan binatang untuk dipromosikan ke periode transendensi tingkat ke-10 di masa dewasa tingkat ke-10. Sekarang Kera Iblis pembunuh surga, Singa Naga Emas, dan Iblis sedang berlari menuju masa kesusahan tingkat 10. Adapun berapa lama bagi mereka untuk maju, Tan Yun memperkirakan bahwa dunia luar akan memakan waktu 20 tahun lebih lama, atau bisa dibutuhkan 10 tahun. Pada saat ini, Tan Yun cukup percaya diri. Dia tidak membutuhkan 3 binatang buas dan raja dari 8 klan besar untuk bertindak, dan dia tidak membutuhkan semua orang untuk mengambil tindakan. Dia bisa menghancurkan semua orang di 6 surga mendalam istana sendirian.
Keyakinan ini berasal dari fakta bahwa Tan Yun tidak hanya dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension, tetapi ia juga telah menyelesaikan kultivasi tahap pencapaian besar urutan ke-10 dari Badan Api Hongmeng, dan telah dipromosikan ke tingkat ke-10 tahap puncak urutan ke-10. Itu berarti dia sekarang dapat menghancurkan senjata peri tingkat tinggi yang sebenarnya dengan tangan kosong. Tapi kemudian, Tan Yun masih ingin semua orang mengambil tindakan. Karena dia tahu betul bahwa jika musuh istana mendalam 6 surga tidak melarikan diri, dia bisa menghancurkan semua orang sendirian. Tetapi lebih dari 490 orang, jika mereka ingin melarikan diri, Tan Yun tidak dapat melakukannya sendiri, meninggalkan kehidupan semua orang. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata kepada orang banyak, dengarkan perintahku nanti, dan begitu aku bergerak, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi, ucap Tan Yun. 2 saat kemudian, Sang Guan yang mengendarai perahu abadi kelas menengah, melayang di langit bersalju yang luas di laut bersalju Tianqi, dan berhenti ketika jaraknya 30.000 mil dari formasi perlindungan gunung. Sang Guan yang berdiri di depan perahu abadi dengan semangat tinggi, melihat formasi perlindungan gunung di depannya, nada ringannya mengandung rasa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tan Yun, kamu benar-benar membuat tuan istana ini mudah ditemukan. Namun, pada akhirnya, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan tuan istana ini. Hahaha, Tan Yun, sayang sekali kamu masih orang yang kuat di masa lalu, tetapi kamu dibunuh oleh tuan istana ini seperti anjing yang berduka, bahkan sekte ingin melarikan diri ke Zhongnan Xianshan. Aku malu padamu, ucap Sang Guan Ya. Setelah itu, mata Sang Guan Ya menjadi semakin memiliki niat membunuh. Tan Yun, ada juga seorang wanita bernama Sue Zian, gadis sialan, kamu menyakiti putriku lebih dari 5 tahun yang lalu, dan hari ini penguasa istana akan memintamu untuk membayarnya kembali 2 kali, ucap dari Sang Guan Ya. Benarkah, ucap Tan Yun. Sang Guan Ya melihat bahwa dalam formasi, Tan Yun memimpin sekelompok orang kuat di alam Ascension, melangkah ke dalam kehampaan dan melihat dirinya sendiri dengan senyum yang bukan senyuman. Alam kenaikan tingkat ke-9, ucal Sang Guan Ya menatap Tan Yun dan membeku di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya lebih dari 5 tahun sejak pertempuran terakhir dari pegunungan hukuman surgawi, dan Tan Yun telah dipromosikan dari tingkat ke-7 dari alam Ascension ke tingkat ke-9 dari alam Ascension. Dan Sang Guan Ya menemukan bahwa para wanita di samping Tan Yun juga berada di tingkat ke-9 dari alam Ascension. Tan Yun melirik Sang Guan Ya dan berkata dengan ringan, apakah kamu takut, ucap Tan Yun. Takut, Sang Guan Ya menggelengkan kepalanya. Tan Yun, di antara orang-orang ini, hanya Sen Subing, Tuoba Yingying dan kamu adalah satu-satunya, dan adapun yang lain, penguasa istana ini membunuh mereka seperti menyembelih anjing. Oh ya, meskipun kamu telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension, tuan istana masih 90% yakin bahwa aku akan membunuhmu. Karena, Sang Guan Ya berhenti dan berkata dengan bangga, karena lebih dari 5 tahun yang lalu, penguasa istana ini baru saja dipromosikan ke kesempurnaan agung alam Ascension. Dalam 5 tahun terakhir, setelah lebih dari 5 tahun berkultivasi, tuan istana ini akan menyentuh kesempatan untuk bulu-bulu melambung, kekuatannya sangat meningkat. Tan Yun, serta wanita dan sekte Anda, dalam pertempuran ini, istana mendalam 6 surga saya dihancurkan, atau Huang Fu Shengzong Anda tidak selamat. Tan Yun, apakah kamu membuka formasi pelindung gunung dan keluar untuk mati, atau apakah kepala istana ini menghancurkan formasimu dan kemudian mengusirmu semua? Anda bisa memilih, ucap dari Sang Guan Ya. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun tersenyum, menjulurkan jari, menunjuk Sang Guan Ya di seberang layar, dan berkata dengan ringan, hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda adalah anjing saya di masa lalu, dan hasil akhirnya,
dari anjing menggigit pemiliknya adalah kram pengangkatan tulang, tidak ada tempat pemakaman untuk mati, ucap dari Tan Yun. Sangguannya berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti bicara omong kosong, keluar dan bertarung, ucap Sangguan ya. Dalam hati sangguannya, dia harus melawan Tan Yun sampai mati hari ini. Karena dia takut, jika Tan Yun memasuki alam Ascension, begitu Tan Yun memasuki alam Ascension, dia tidak akan memiliki perlawanan. Nah, janji yang berdaulat, tapi sangguannya, demi kamu menjadi anjingku sebelum pertempuran yang menentukan, aku bisa menunjukkanmu sebuah gambar, ucap dari Tan Yun. Tidak perlu, Tuan istana ini tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, ucap Sangguan. Jangan seperti ini, hehehe, kamu akan sangat tertarik, ucap Tan Yun. Ketika sangguannya bingung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan spiritual keemasan pucat memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika sangguannya melihat gambar memori ketika layar menyala, dia merasa dunia berputar untuk beberapa saat, dan kepalanya melewatkan momen kosong, seperti 5 guntur menggedor di atas. Saat berikutnya, sangguannya menangis, dan menangis dengan sedih, suamiku. Tidak, ucap sangguan ya. Nirou di sampingnya, wajahnya yang menawan berubah pucat dalam sekejap, seperti petir dari biru, tubuhnya yang halus bergetar, dan air mata menetes. Dan para tetua dari istana mendalam 6 surga di belakang ibu dan putrinya juga patah hati. Karena sangguannya, Niru dan para tetua melihat bahwa Tan Yun memimpin Su Bing, Yukin, Meng Yi Xiao, Xianer, dan Sue Zian memasuki istana mendalam 6 surga seperti dewa pembunuh. Mereka melihat bahwa Tan Yun menghancurkan lidah wakil raja istana Nilingtian dengan pedang, dan kemudian membiarkan Nilingtian mati tanpa seluruh tubuh. Mereka melihat bahwa kuku depan unicorn emas, binatang dewa istana yang menjaga istana, yang berada di peringkat ke-10 dewasa, dihancurkan oleh Tan Yun dengan pukulan, dan kemudian Tan Yun naik ke langit lagi, mematahkan bagian belakang unicorn emas dengan satu kaki. Kemudian dia membunuh leluhur agung Ni Duanhong. Pada akhirnya, mereka melihat bahwa 6 wanita telah membunuh lebih dari 6 juta murid dari 6 istana mendalam surgawi. Dan Tan Yun memanipulasi pedang terbang dari kehampaan, memanen nyawa orang-orang yang melarikan diri. Darah menodai bumi, seolah-olah bau darah yang kuat datang dari gambar memori. Tidak, 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 ucap sangguannya menggelengkan kepalanya dengan histeris. Tangisannya yang patah hati bergema di lautan bersalju Tianqi, suamiku. Suamiku, ucap sangguan ya berteriak. Ayah, kakek, ucap Nirou sedih, air mata menggelegak. Para tetua di belakang ibu dan anak perempuannya sedang berduka pada saat ini, dan hati mereka terbakar amarah. Karena di antara lebih dari 6 juta orang yang hilang, ada keturunan mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak mengharapkannya. Mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang telah mengecilkan kepala dan kura-kuranya, diam-diam berlari ke istana mendalam surga dan menghancurkan penjaga istana. Kemudian dia mencuci darah 6 istana mendalam surgawinya. Tan Yun, kamu bajingan, aku akan membunuhmu, aku bersumpah akan membunuhmu, ucap sangguan ya. Menghadapi kutukan sangguannya, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mata bintangnya memancarkan langit yang mengerikan, transmisi suara kemarahan, mengguncang pikiran sangguannya. Apa, Anda jalang berpikir saya kejam? Jika ya, maka saya akan memberitahu Anda, saya tidak. Aku memerintah alam abadi 9 surga, apakah aku memperlakukanmu dengan baik, dan kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu bahkan bereinkarnasi ke benua hukuman surgawi untuk menyerangku, kemana perginya hati nuranimu, apakah itu dimakan oleh seekor anjing? Chaos Sovereign, pengkhianatan Siwon Sovereign, di bawah luka serius saya, menyerang saya, dan meluncurkan pembantaian brutal terhadap bawahan saya dari alam Dewa Hongmeng.
Apakah Anda tahu berapa banyak dewa yang mati? Anda tidak tahu, saya bisa memberitahu Anda. Hari itu, darah bawahanku mewarnai langit alam Dewa Hongmeng menjadi merah, darah itu berceceran di setiap sudut alam Dewa Hongmeng. Darah bawahanku berubah menjadi darah di alam Dewa Hongmeng, air terjun menyatu ke sungai darah yang berderap. Kekejaman semacam ini, terus berlanjut hingga keabadian reinkarnasiku. Mata Tan Yun merah, menatap sangguannya, samar-samar terlihat, air mata di matanya cahaya berkedip, dan transmisi suara meraung lagi, saya tidak akan mati di setiap kehidupan, dan tidak ada kerabat saya yang akan selamat. Bahkan dalam kehidupan saya sekarang, orang tua, kakek, dan seluruh keluarga saya memiliki ratusan orang saya sudah mati sekali. Rasa sakit seperti ini, kebencian semacam ini, dibandingkan dengan kamu, seorang pengkhianat, dan Tuan di belakangmu, kamu berani berpikir bahwa aku kejam. Kamu berani mengatakan bahwa aku kejam, ucap dari Tan Yun. Menghadapi auman Tan Yun, sangguannya berhenti menangis. Memang, dia tidak bisa membayangkan kesulitan yang dialami Tan Yun. Pada saat ini, para tetua dari 6 surga Suangong memperhatikan bahwa sangguan yang menangis sebelumnya, tiba-tiba berhenti menangis, dan ketika mata Tan Yun yang penuh dengan niat membunuh yang tak berujung menatap sangguan lagi, mereka tidak perlu memikirkannya, mereka tahu bahwa Tan Yun pastilah mentransmisi suara ke sangguannya. Dan gadis-gadis di samping Tan Yun, Sen Subing, menyaksikan Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap sangguan dengan mata merah, sampai mereka bisa menghindari mata mereka, dan gadis-gadis itu juga mengerti bahwa Tan Yun telah mengirim transmisi suara ke sangguannya. Sangguannya memejamkan matanya, lalu membuka matanya tiba-tiba, menatap Tan Yun, tidak perlu banyak bicara lagi, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, aku menyalahkanmu karena terlalu baik dan peduli di masa lalu, dan tidak satu lagi, ucap dari sangguan Tan Yun tertawa marah, hahaha. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Lalu kukatakan padamu, istanamu memiliki lebih dari 6 juta orang, dan kamu pantas mati. Kamu terlalu banyak cinta, saya katakan, saya selalu percaya bahwa hanya ketika Anda memperlakukan orang dengan tulus, orang dapat benar-benar memperlakukan Anda dengan tulus. Siapa lagi yang harus disalahkan, apa akan pergi ke ibumu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, orang-orang di belakang Tan Yun, selain belajar tentang masa lalu Tan Yun kecuali orang-orang dari Hongmeng Supreme, yang lain bingung dan bertanya-tanya apa yang Tan Yun dan sangguannya bicarakan. Tepat ketika semua orang bingung, Tan Yun berteriak dengan mata merah, bunuh aku sampai mati ayo, ucap Tan Yun. Boom! Dalam sekejap, seluruh formasi pelindung gunung runtuh, dan Tan Yun memimpin dalam terbang menuju perahu abadi. Bunuh! Mendengar ini, semua orang mengeluarkan senjata mereka dan mengikuti Tan Yun untuk menyerang di perahu abadi. Kepada tuan istana ini, naiklah, ucap sangguannya memberi perintah di atas perahu Xianzu. Tiba-tiba, para tetua dari alam kenaikan semua melewati langit bersalju, menyerang Tan Yun dan yang lainnya. Ibu, datang dan hadapi Tan Yun, putri ini akan membunuh Sue Zian terlebih dahulu, lalu membunuh yang lain, ucap dari Nirou. Setelah Nirou selesai berbicara, dia memegang pedang Kaisar Surgawi, seluruh tubuhnya melepaskan aura kesempurnaan besar di alam Ascension, merobek kekosongan dan bergegas ke depan, kesadaran spiritualnya mengunci Sue Zian dengan kuat. Pedang yang diberikan kepadanya keluar dari udara tipis di tangan batu gioknya. Sue Zian memegang pedang Dewa 5 Jiwa, matanya penuh dengan kedinginan, dan dia memikirkan bagaimana Nirou memotong lengannya lebih dari 5 tahun. Saat Tuoba Yingying menyelamatkan dirinya sendiri, dia sudah diserang oleh Nirou, hatinya penuh amarah. Sue Zian mengayunkan pedang 5 Jiwa dengan tajam, dan berkata dengan tajam, jangan bantu aku,
aku akan membunuhnya secara pribadi hari ini, ucap Sue Zian. Setelah itu, Sue Zian terbang melintasi langit bersalju dan menyerang Nirou. Jelas Sue Zian sangat marah, dan Nirou juga sama. Kedua putrinya bisa dikatakan cemburu ketika mereka bertemu dengan musuh. Kalian akan mati untukku, ucap Tan Yun, yang terbang ribuan mil di langit, memandang para tetua dari Istana Enam Surga Suan yang menyerangnya. Dalam kemarahannya, dia melemparkan tubuh api Hongmeng, dan tubuhnya melonjak 300 kaki. Seperti raksasa magma, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah meninggalkan kehampaan, itu seperti serigala memasuki kawanan, menyapu lengan kanan besar Qianjun, dan langsung menyapu ke arah tiga lelaki tua di tingkat ke-8 dari Ascension Alam. Ah! Tuan Istana tolong! Suara panik ketiga lelaki tua itu tiba-tiba terputus, bang bang bang. Dalam tiga suara keras tumpul, mereka bertiga tersapu oleh lengan raksasa Tan Yun. Tan Yun, lawanmu adalah penguasa istana ini, ucap sangguannya menghantam kerumunan tetua di sisinya dengan kecepatan tinggi, dan langsung muncul di atas kepala Tan Yun. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah bertarung sengit dengan lebih dari 480 tetua dari 6 istana mendalam surgawi. Lebih dari selusin tetua dari alam Ascension di istana mendalam 6 surga bergabung untuk mengepung semua orang kecuali Tan Yun dan Sue Zian. Setiap lusin tetua membentuk formasi pedang dengan teknik serangan gabungan, dan segera, kekuatan satu sama lain sangat meningkat. Jelas mereka datang siap, sangguan yang mengajari mereka formasi pedang, yang membuat kekuatan mereka meroket. Tiba-tiba, medan perang terbentang dari langit bersalju di atas lautan bersalju Tianqi. Pembantaian, teriakan, dan bayangan cahaya pedang, bayangan senjata, dan berbagai senjata ajaib yang mengoyak kekosongan, terjalin, menyebabkan satu sisi kekosongan runtuh. Pada saat ini, berdiri di langit di atas kepala Tan Yun, sangguan ia berkata dengan sedih dan marah, Tan Yun, bayar kembali nyawa suamiku. Sutra 6 Kaisar Surgawi, tampilan jiwa 6 Kaisar Surgawi, ucap sangguan ia. Dalam sekejap, tubuh sangguannya menunjukkan gambar bayangan dari 6 surgawi Kaisar abadi yang setinggi 100 meter. Bayangan Kaisar abadi 6 surga adalah jiwa Kaisar 6 surga. Kaisar jiwa 6 surga yang halus mengenakan baju besi, dan itu hanya kekuatan sisa yang terpancar, dan itu menghancurkan kekosongan radius 200.000 mil. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa 5 tahun yang lalu, ketika dia berperang melawan sangguannya, ketika sangguannya menggunakan 6 jiwa Kaisar surgawinya, aura itu hanya menyebabkan kekosongan 100.000 mil runtuh, dan kali ini, napas setelah pertunjukan 2 kali lebih kuat dari 5 tahun yang lalu. Wosh! Sangguannya naik ke langit, dan ketika dia bergabung dengan 6 jiwa Kaisar Surgawi, pedang darah 60 Kaisar Surgawi sepanjang 60 kaki keluar dari tangan 60 jiwa Kaisar Surgawi. Tan Yun seperti raksasa magma, menatap 6 jiwa Kaisar Surgawi dengan jijik pada mata raksasanya. Lebih dari 5 tahun yang lalu, saya dikalahkan oleh Anda. Hari ini, lebih dari 5 tahun kemudian, saya akan membiarkan Anda mengerti, bahwa jika saya menghukum daratan hari ini, siapapun dan binatang apapun akan direndahkan di depan saya. Saya, Tan Yun, saya adalah penguasa daratan ini, ucap Tan Yun. Berhenti bicara omong kosong, suara dingin sangguannya bergema di jiwa 6 Kaisar Langit, Sutra 6 Kaisar Langitku memiliki 6 kekuatan gaib, terakhir kali, kamu tidak dapat menahan bahkan bintang terlemah, Huan Yu, kali ini, kepala istana ini, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Tan Yun, aku akan menghancurkanmu, aku akan membunuh semua kerabatmu, orang-orang dari sekte itu. Penghormatan kepada mayat hidup suamiku, ucap sangguan ya. Setelah beberapa saat, kemarahan sangguan ya yang keras terdengar, Sutra 6 Kaisar Surgawi, Bintang dan Bulan, ucap sangguan ya. Dalam sekejap,
jiwa Kaisar Enam Surga, yang tingginya 100 kaki, menahan darah pedang darah Kaisar yang merah, dan bergegas keluar dari langit dengan bergerak dengan kecepatan ekstrim. Boom! Boom! Sue Kong bergidik, dan cahaya pedang berwarna darah sepanjang 5.000 kaki melesat ke langit, memantulkan langit-langit bersalju. Dalam sekejap mata, 360 sinar pedang berubah menjadi 3.600 bintang, yang masing-masing tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Wosh! Jiwa enam kaisar langit membubung ke langit dan terbang ke bidang bintang yang dibentuk oleh bintang-bintang. Sangguan Ya, seperti penguasa galaksi berwarna darah, berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh, ucap Sangguan Ya. Bas! Tiba-tiba, 3.600 bintang berwarna darah menghancurkan kehampaan, membawa 3.600 raksasa ruang gelap dengan keras turun ke arah Tan Yun. Terakhir kali, ketika Tan Yun menghadapi Kung Xing Huan Moon Divine Ability, dia menggunakan Spacetide Divine Ability dari Sword Array di formasi pedang Hongmeng. Kemudian, dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, dia menggunakan kekuatan supernatural terkuat dari seni pedang pembantaian Hongmeng, yaitu Dewa Pembantaian Hongmeng. Namun, bayangan pedang Hongmeng, yang diubah menjadi kekuatan supernatural Hongmeng, telah melipat gandakan kekuatannya dalam formasi pedang, dan itu masih tidak sekuat Kung Xing Huan Yue dari Sangguan Ya. Pada akhirnya, Tan Yun menggunakan kekuatan magis dari susunan pedang untuk memenjarakannya lagi, meskipun dia melarikan diri, tulang rusuk kaki kanannya hancur dan dia kehilangan satu kaki. Dan kali ini, Tan Yun melihat 3.600 bintang berwarna darah yang berasal dari pemboman, dan tidak ada rasa takut di matanya. Ketidakpeduliannya sangat menakutkan, dan bahkan tidak ada jejak riak di matanya yang berbintang. Jika dia harus mengatakan sesuatu, sudut mulutnya akan menimbulkan sedikit niat membunuh. Boom! Ketika langit bergetar, tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan seperti naga dari Hongmeng Heavenly Dao. Pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, setelah meludahkan kata pergi, dia berbisik, anjing tuaku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku di masa lalu, dan tentu saja kamu belum melihat kekuatanku. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat dan merasakan betapa kuatnya saya di tingkat ke-9 dari alam Ascension, namun itu bisa membunuh Anda, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun masih memegangi punggungnya, dan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak ke langit. Berubah menjadi 3.600 helai, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao seperti ular sanca raksasa, dengan kekosongan yang bergetar, secara akurat meledakkan 3.600 bintang berwarna darah. Kekuatan 3.600 Hongmeng Heavenly Dao hanya membuat kekosongan bergetar, sedangkan 3.600 bintang berwarna darah menghancurkan kekosongan. Dalam hal fisik kuat yang diciptakan oleh keduanya, tampaknya Tan Yun kekuatan Hongmeng Heavenly Dao rentan. Namun, adegan berikutnya membuat Sangguan Ya, yang terintegrasi dengan jiwa Kaisar Enam Langit, merasa ketakutan. Bang bang bang, boom! Bang gemuruh. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, 3.600 kekuatan raksasa seperti ular piton dari surga Hongmeng, dan 3.600 bintang berwarna darah ketika mereka bertabrakan satu sama lain, kekuatan yang kuat meledak. Ini, tentang apa ini? Apa yang sedang terjadi? Ucap dari Sangguan Ya terkejut. Dalam seruan Sangguan Ya yang tak terkendali, 3.600 bintangnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan surga Hongmeng. Jiwa enam surga kaisar melonjak dengan kekuatan seperti gelombang yang melahap semua kekuatan Hongmeng Tiandao. Segera, kekuatan Hongmeng Tiandao menghilang. Pada saat ini, jantung Sangguan Ya berdebar kencang. Cara yang paling kuat adalah 6 kekuatan gaib di Sutra 6 Kaisar Langit. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gaib pertama, Kung Xing Huan Yu, diserang oleh Tan Yun sebelum bisa mendekati Tan Yun. Apalagi,
Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dari awal hingga akhir. Sangguannya menebak setiap saat ranah Tan Yun meningkat, kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Tan Yun akan meningkat begitu banyak setelah dia dipromosikan dari alam ke-7 dari alam Ascension ke alam ke-9. Apakah anjing saya takut dengan masa lalu? Ucap Tan Yun masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Sangguan Ya, itu tatapan menghina. Ini tampilan kucing bermain tikus. Melihat Tan Yun menggoda dirinya sendiri, Sangguan Ya keluar dari jiwa Kaisar 6 hari, dan dia berbicara dengan dingin. Apa? Takut? Sialan Tan Yun, jangan terlalu senang terlalu cepat, ucap dari Sangguan Ya. Mata penuh perasaan 6 Kaisar Langit mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan segera, suara marah Sangguan Ya terdengar lagi, Sutra 6 Kaisar Langit, Festival Roda Kaisar Matahari Darah, ucap Sangguan Ya. Segera, tangan kiri 6 jiwa Kaisar Surgawi menarik jejak misterius dari dadanya, bibirnya bergerak diam-diam, dan dia melambaikan pedang merah darah bersinar dari langit dengan tarian anggun. Ketika roda berwarna darah terbentuk, kehampaan dengan radius 300.000 mil langsung diisi dengan retakan ruang besar dengan panjang 10.000 mil, dan momentumnya mengerikan tak tertandingi. Segera, roda raksasa itu seperti matahari berdarah, mengembangkan tirai cahaya berwarna darah dari puluhan ribu mil, hanya tirai cahaya yang benar-benar merobek kekosongan yang awalnya penuh dengan celah ruang. Roda Kaisar Matahari Darah adalah kekuatan supernatural keempat dalam Sutra 6 Kaisar Surgawi. Alasan mengapa Sangguan Ya tidak menggunakan kekuatan gaib kedua dan ketiga adalah karena dia memiliki penilaian sendiri. Dia percaya bahwa kekuatan gaib kedua dan ketiga tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tan Yun. Tan Yun memandang roda Kaisar Matahari Darah dengan diameter 10.000 meter, mengangkat alisnya sedikit, dan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bunuh, ucap Sangguan Ya. Tubuh Kaisar 6 hari dengan jiwa 100 kaki berputar-putar dari kehampaan. Tiba-tiba, roda Kaisar Matahari Darah menembus kekosongan dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan jatuh ke arah Tan Yun. Tan Yun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tiba-tiba bergerak, rambutnya yang panjang seperti lava menari-nari dari langit bersalju, dan pedang pembantai Hongmeng keluar dari alisnya, berubah menjadi 200 kaki dan terbang ke tangan kanan Tan Yun. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Dengan Tan Yun menjalankan seni pedang, napas Tan Yun langsung memasuki kesempurnaan besar dari alam 9 tingkat kenaikan. Meskipun itu hanya kesempurnaan yang luar biasa, nafas yang dapat dikeluarkan telah membuat Sangguan Ya, yang telah menyatu dengan jiwa Kaisar 6 surga, terkejut. Dia merasakan napas yang dilepaskan oleh Tan Yun, yang 50% lebih kuat darinya sendiri. 7 atribut pengetahuan, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, 7 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya, dan semuanya mengalir ke pedang ilahi di tangannya. Tan Yun tidak mundur, tetapi maju, melonjak puluhan ribu kaki ke udara, dan perlahan mengayunkan pedang ke arah roda Kaisar Matahari Darah Wanzang yang bergulir. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya terlalu cepat, dan dampak visual yang ditimbulkannya tampaknya sangat lambat. Pecahkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun menebas dengan pedang, dan suara siulan bergema di ribuan mil salju. Dalam sekejap, cahaya pedang 3.000 kaki berisi kekuatan 7 atribut surgawi, dari Hongmeng membunuh pedang ilahi roda Kaisar Matahari Darah di langit menabrak ke atas. Bang! Boom! Ketika suara keras itu sepertinya merobek gendang telinga, cahaya pedang 7 atribut yang terang dan menakutkan menebas roda Matahari Darah. Ini sangat kuat, ucap Sangguan Ya. Di mata yang terkejut dari 6 jiwa Kaisar Surgawi, roda Kaisar Matahari Darah Wanzang dihancurkan oleh pedang 7 atribut yang bersinar.
Setelah cahaya pedang 7 atribut menghancurkan roda Kaisar Matahari Darah, tampaknya memiliki mata, dan setelah mengunci 6 jiwa Kaisar Surgawi, itu dengan keras menebas ke 6 jiwa Kaisar Surgawi. Itu memberikan sangguan ya perasaan yang tak terhindarkan dalam jiwa 6 Kaisar Langit. Sutra 6 Kaisar Langit, 10.000 pedang kembali ke sekte, ucap Sangguan Ya. Dalam sekejap, Sangguan Ya menggunakan kekuatan supernatural kelima dalam Sutra 6 Kaisar Langit, yaitu 10.000 pedang kembali ke sekte. Bas. Tiba-tiba, semburan aura kuat meletus dari tubuh Sangguan Ya, dan kemudian, dia menari dengan pedang seperti kilat dari kehampaan. Setiap kali dia menari, akan ada ribuan cahaya pedang seperti darah, menunjukkan berbagai gaya pedang yang membeku di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, 10.000 sinar pedang berwarna darah dengan panjang 8.000 kaki muncul, dan mereka tetap tidak bergerak karena mereka berubah dari sekelilingnya. Itu seperti 10.000 pedang raksasa berwarna darah yang tersebar di kehampaan di sekelilingnya. Meskipun tidak bergerak, itu memberi orang rasa krisis yang menindas yang mengguncang jiwa. Boom, kekosongan itu meledak, dan celah di ruang seperti parit, dengan cepat meluas ke 6 jiwa Kaisar Surgawi. Dalam celah ruang yang menakutkan itu, sinar pedang 7 berurat bergerak sangat cepat. Ketika dia hendak menebas jiwa 6 Kaisar Langit, Sangguan Ya berkata dengan tajam, "Semua pedang menyerang, bunuh," ucap Sangguan Ya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.